Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia dengan channel Education and Sport, sahabat matematika. Matematika itu mengasihkan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan kembali untuk yang belum klik like and subscribe-nya, silahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar informasi mengenai pembahasan soal-soal PPPK tahun 2021 bisa update langsung Bapak Ibu ikuti. Oke Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini atau bagian ke-19 ini kita masih melanjutkan bagian ke-18 tentang penalaran logis ya. Ke bagian ke-18 di video ke-18 sudah saya jelaskan mengenai pengambilan kesimpulan dengan menggunakan modus ponen, tolen, dan silogisme. Jadi sekarang pun kita masih menggunakan modus-modus tersebut. Oke Bapak Ibu, kita langsung aja. Nomor 1, jika Santi sakit, maka ia pergi ke dokter. Jika Santi ke dokter, maka Santi membeli obatnya. Kalimatnya cukup banyak, cukup panjang, cukup banyak Bapak Ibu ya. Ada Santi sakit, ia pergi ke dokter. Jika Santi pergi ke dokter, maka Santi membeli obat ya. Di sini ada kata yang sama, pergi ke dokter ya. Ada yang sama. Jika sakit, ada lagi ya, yang sama adalah pergi ke dokter. Pilihannya yang bisa Bapak Ibu simpulkan, Santi sakit dan pergi ke dokter. Yang B, Santi tidak sakit atau membeli obat. Yang C, Santi sakit dan membeli obat. Yang D, jika Santi sakit, maka ia membeli obat. Yang E, jika Santi membeli obat, maka ia sakit. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Jika Santi sakit, maka ia pergi ke dokter. Kita tulis dulu ya. Kemudian kita kasih garis ya. Jika Santi sakit. Kemudian yang kedua, jika ia pergi ke dokter. Kemudian kita kasih tulisan huruf ya. Jika Santi sakit, P. Ia pergi ke dokter, Q. Kemudian jika Santi pergi ke dokter, ada lagi maka Santi membeli obat. Oke, kita sama juga, kita kasih garis. Jika Santi pergi ke dokter dan Santi membeli obat. Oke, kita lihat. Karena ini sama, pergi ke dokter, ya, maka Q ya, kita kasih Q. Kemudian Santi membeli obat adalah R, karena tidak ada ya, tidak ada di kalimat ini, maka kita beri huruf R. Oke Bapak Ibu, kita lihat penarikan kesimpulan silogismenya. Kesimpulan silogismenya, ya kita lihat P setara Q, ini Q-nya ya, setara dengan R. Maka kita coret yang samanya kayak tadi, kita coret yang samanya, yang tersisa adalah P setara R. Maka Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri sekarang. Kita ambil yang P jika Santi sakit, yang R maka ia membeli obat. Pilihannya yang mana? Ya, Bapak Ibu lihat dulu. Jadi kesimpulannya jika Santi sakit,
maka ia membeli obat. Yang apa tuh? Jika Santi sakit, maka ia membeli obat yang D, Bapak Ibu ya. Berarti isiannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Apabila usaha rental mobilnya lancar, maka Andi keluar dari perusahaan. Namun, jika Andi keluar dari perusahaan, maka dia akan kehilangan teman satu timnya. Ya, ini yang pertama nih, lancar, maka Andi keluar dari perusahaannya. Yang kedua, namun jika keluar dari perusahaan, maka dia akan kehilangan teman satu timnya. Penarikan kesimpulan pilihannya yang A, apabila usaha rental mobilnya lancar, maka Andi akan kehilangan teman satu timnya. Yang B, usaha rental mobilnya lancar dan Andi akan kehilangan teman satu timnya. Yang C, usaha rental mobilnya lancar atau Andi akan kehilangan teman satu timnya. Yang D, apabila usaha rental mobilnya lancar, maka Andi tidak akan kehilangan teman satu timnya. E, apabila usaha rental mobilnya tidak lancar, maka Andi akan kehilangan teman satu timnya. Kita lihat ya pembahasannya. Nanti kita buat garisnya, kita tuliskan dulu kalimat-kalimat yang di soal, baru kita pisahkan dengan garis-garis Bapak Ibu ya. Oke, apabila usaha rental mobilnya lancar, kita kasih P, maka Andi keluar dari perusahaannya Q. Karena ini sama, ada dari perusahaan, ini dari perusahaan ya Bapak Ibu ya. Maka Q ya, ini Q, maaf Bapak Ibu, ini Q, Q juga ya, ini kita kasih Q. Maka dia kehilangan teman satu timnya, ada di sini ya. Maka kita kasih R. Oke, jadi sekarang kita kayak seperti sebelumnya. Yang sama kita coret ya. P setara Q, Q, R. Maka kita coret yang samanya. Yang ini sama ya. Q dengan Q ya. Berarti, nah kita coret Q-nya. Oke, jadi P setara R ya. Bapak Ibu sudah bisa mengambil kesimpulan yang P-nya apabila usaha rental mobilnya lancar, maka dia akan kehilangan teman satu timnya. Kita lihat pilihan apabila usaha rentalnya mobilnya lancar, maka Andi akan kehilangan teman satu timnya. Jadi isi yang tepat adalah yang A. Lanjut lagi Bapak Ibu. Soal nomor 3. Saya membeli sayur bayam atau sawi. Saya membeli sayur bayam atau sawi. Yang kedua, saya membeli sayur bayam. Oke, pilihannya saya tidak membeli sayur sawi. Yang B, saya membeli sawi dan membeli bayam. Yang C, saya membeli sayur bayam dan sawi. Yang D, saya membeli sayur bayam dan bukan sawi. Yang E, saya membeli sayur sawi. Sama ya, kita tulis dulu kalimatnya. Oke. Karena ada atau di sini ya. Berarti P lambangnya gini ya. Kemudian Q negasi. Kenapa pakai negasi P? Ya. Kenapa pakai negasi P? Sama dengan negasi P setara dengan Q. Berarti yang ini, kalimat yang ini sama dengan yang ini ya. Oke, kita lihat. Saya membeli sayur bayam, berarti negasi P ya. Negasi P ya ini ya. Yang ini saya membeli sayur bayam atau sawi, berarti yang ini. Nah, yang kita pakai ya. Negasi P setara Q. Kemudian saya membeli bayam. Negasi P karena ada bayamnya di sini ya. Bayamnya. Ya, bukan sawi ya. Kalau sawi berarti negasi Q. Karena bayam berarti negasi P. Maka
kita lihat. Oke, yang samanya kita buang Bapak Ibu ya. Kita buang, maka yang tersisa adalah Q. Dengan demikian, maka kalimat pilihannya sesuai dengan modus ponen adalah saya membeli sayur sawi ya. Apa isinya tuh saya membeli sayur sawi? Yang Bapak Ibu ya. Saya membeli sayur sawi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 4. Jika Andi murid rajin, maka Andi murid pandai. Jika Andi murid pandai, maka ia lulus ujian ya. Ada jika Andi murid rajin, maka Andi murid pandai. Jika Andi murid pandai, maka ia lulus ujian. Oke, pilihannya yang A, jika Andi murid rajin, maka ia tidak lulus ujian. Yang B, Adi murid rajin dan ia tidak lulus ujian. Yang C, ada makan siang. Yang D, jika Adi murid bukan murid rajin, maka ia tidak lulus. Yang E, jika Adi murid rajin, maka ia lulus ujian. Oke, kita pisahkan kalimatnya Bapak Ibu ya. Oke, ada 4 kalimat. Oke, yang A, jika Adi murid rajin. P, maka Adi murid pandai. Q, Adi murid pandai. Ya, Q ya sama ya. Andi murid pandai, Adi murid pandai. Berarti Q ya sama ya. Kemudian ini R-nya ia lulus ujian. Seperti tadi Bapak Ibu, kita coret yang samanya. Kita lihat pakai penarik kesimpulan. Oke, tadi sudah ya. Dicoret yang ini, yang tersisa P setara R. Dengan begitu, yang ini kita ambil kalimat untuk menarik kesimpulannya ya. Jika Andi murid rajin, maka ia lulus ujian. Kita lihat. Ini hanya kata atau kalimat untuk menarik kesimpulan Bapak Ibu ya. Kita lihat kesimpulan. Jika Adi murid rajin, maka ia lulus ujian. Oke. Yang isiannya yang tepat adalah yang E. Oke, Bapak Ibu. Ya, saya kira mudahlah dipahami Bapak Ibu ya. Mudah dipahami. Insyaallah nanti Bapak Ibu bisa menjawab soal-soal yang sama seperti ini dengan mudah. Kita lanjut ke soal kelima. Jika saya banyak makan, maka saya tidak gendut. Jika saya banyak makan, maka saya banyak uang. Saya gendut. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Pilihannya yang A, saya banyak uang. Yang B, saya tidak banyak uang. Yang C, saya banyak uang dan gendut. Yang D, jika saya gendut, maka saya banyak uang. Jika saya banyak uang, maka saya gendut. Gitu Bu ya. Oke Bapak Ibu, kita lihat penyelesaiannya, pembahasannya. Apa persamaannya? Ya, berarti P setara Q sama dengan negasi Q setara negasi P. Gitu ya, negasi Q setara negasi P. Maka kita lihat jika saya banyak makan, maka saya banyak uang. Oke, negasi P berarti Bapak Ibu ya setara dengan R. Karena banyak uangnya tak ada di kalimat ini Bapak Ibu ya. Yang ini banyak makan, negasi P. Mengapa negasi P? Karena di sini sama. Ya, sama, banyak makan. Negasi P. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Yang R negasi Q ya, ada saya gendut karena ada kata kalimat gendut ya. Di sini tidak gendut, di sini gendut. Berarti ada lawan, ada kebalikan Bapak Ibu ya. Kebalikan dari tidak gendut adalah gendut. Kebalikan dari gendut adalah tidak gendut. Karena tidak gendutnya Q tadi ya, Q, maka yang ini negasi Q. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, kita coret yang samanya, negasi Q-nya kita coret.
negasi P-nya kita coret, yang tersisa apa? Yang R ya. Yang tersisa yang R. Dengan demikian mana yang R? Yang R yang mana yang R? Nah, ya. Nah, maka saya banyak uang. Oke. Saya banyak uang. Kesimpulannya Bapak Ibu ya. Isiannya yang A. Gitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal nomor 5, nomor 6. Jika negara menggunakan dinar dan dirham, ada kata dan ya, dinar dan dirham, maka tidak ada krisis ekonomi. Sekarang ada krisis ekonomi. Jadi pilihannya A, negara menggunakan dinar dan dirham, B, negara tidak menggunakan dinar dan dirham, E, negara tidak menggunakan dinar dan dirham, ya. Yang C, negara tidak menggunakan dinar, D, negara tidak menggunakan dirham. Yang B ini negara menggunakan ya. Oke, kita lihat pembahasannya, kalimatnya. Nah, yang ini ya. Jika negara menggunakan dinar dan dirham. Tuh kalimat pertama kita kasih tanda P, maka tidak ada krisis ekonomi yang warnanya hijau, kita kasih Q. K, sekarang ada krisis ya. Ada krisis berarti yang ini tidak akan ada krisis, ini ada krisis berarti bertentangan ya, lawan ya, kebalikan dari ada krisis tidak ada krisis. Berarti karena tidak akan ada krisis Q, maka ada krisis negasi Q. Sama ya, kita penarikan silogisme, kita buang yang samanya, kita coret yang samanya. Yang samanya di sini adalah yang Q, maka kita coret yang Q-nya. Yang tersisa adalah yang P ya. Karena ini ada negasi, berarti negasi P kebalikan dari apa? Kebalikan dari negara menggunakan dinar dan berarti negara tidak menggunakan. Nah, yang B ya, negara tidak menggunakan dinar dan dirham. Nih, negara tidak menggunakan dinar dan dirham. Oke, Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Jika paman datang, maka adik senang. Paman sudah datang. Pilihannya, karena paman sudah datang, maka adik senang. B, paman datang karena adik senang. C, paman datang dan adik senang. Yang D, paman datang atau adik senang. Yang E, adik senang. Berarti kita ambil nanti kesimpulan modus tolen Bapak Ibu ya. Kita lihat pembahasannya. Jika paman datang, kita kasih P, adik senang, Q, paman sudah datang, P ya, karena ini ada kalimat yang sama Bapak Ibu ya, berarti P. Oke, seperti tadi yang samanya kita buang ya, kita coret ya, lihat. Nah, seperti itu. Yang tersisa otomatis Q, adik senang. Oke, maka kesimpulannya adalah adik senang. Adik senang itu A, B, C atau E ya? E ya. Nah, mudah kan Bapak Ibu dengan menggunakan rumus modus tolen, modus ponen, dan modus silogisme, kita bisa mengerjakan dengan mudah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 8. Semua perempuan muslim wajib berjilbab. Tere tidak wajib berjilbab. Pilihannya Tere perempuan muslim. Yang B, Tere bukan perempuan muslim. Yang C, Tere bukan perempuan muslim tetapi berjilbab. Yang D, Tere bukan perempuan muslim sehingga tidak wajib berjilbab. Yang E, Tere bukan perempuan muslim dan berjilbab. Oke, kita lihat pembahasannya. Semua perempuan muslim. Nah, kita kasih garis dulu Bapak Ibu ya. Ada 3, berarti 3 komponen, 3 bagian yang kita akan kasih rumus ya.
Yang perempuan muslim, semua perempuan muslim. P, wajib berjilbab. Q, nih karena ini Tere tidak wajib berjilbab, ini wajib berjilbab, ini tidak wajib, berarti kebalikan. Lawan dari wajib berjilbab adalah tidak wajib berjilbab. Berarti si Tere tidak wajib berjilbab adalah negasi Q. Seperti tadi Bapak Ibu, kita hilangkan yang samanya karena ini Q-nya sama, kita hilangkan berarti sisanya negasi P. Di sini negasi P berarti lawan dari semua perempuan muslim, Bapak Ibu ya. Semua perempuan muslim lawannya, lawan semua. Oke, maka kesimpulannya karena lawan perempuan muslim berarti bukan muslim ya. Otomatis Tere bukan perempuan muslim. Tere bukan perempuan muslim adalah yang A ya. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Semua pegawai negeri hidupnya sejahtera. Sebagian pegawai negeri memiliki asuransi pendidikan. Kesimpulannya, yang A, sebagian pegawai negeri hidupnya sejahtera dan memiliki asuransi pendidikan. Yang B, semua pegawai negeri hidupnya sejahtera dan memiliki asuransi pendidikan. Yang C, sebagian pegawai negeri hidupnya sejahtera dan tidak memiliki asuransi pendidikan. Yang D, semua pegawai negeri hidupnya sejahtera dan tidak memiliki asuransi pendidikan. Yang E, sebagian pegawai negeri hidupnya sejahtera dan atau memiliki asuransi pendidikan. Kita lihat kalimatnya, kita bahas lagi ya. Semua pegawai negeri hidupnya sejahtera berarti P setara Q sama dengan setara negasi Q setara negasi P ya. Yang sebagian pegawai negeri memiliki asuransi, negasi Q setara R. Karena di sini asuransi pendidikan tidak ada Bapak Ibu ya. Berarti R. Oke, kita sama seperti tadi, kita coret ya. Ini kita menggunakan modus silogisme ya. Diperoleh, maka yang samanya kita coret P, berarti P-nya kita coret, maka yang tersisa yang ini negasi Q setara R ya. Ingat tadi negasi Q setara R adalah Q atau, ini lambang gini atau Bapak Ibu ya, atau R ya, atau R. Maka kita bisa mengambil kesimpulan sebagian pegawai negeri hidupnya sejahtera atau memiliki asuransi pendidikan. Berarti isian untuk nomor yang 9 adalah yang E ya. Lambang gini atau Bapak Ibu ya, lambang pi adalah atau. Kata ininya atau Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, atau. Nah, lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Semua pintu terbuat dari kayu. Sebagian pintu mudah rusak. Pilihannya yang A, beberapa yang terbuat dari kayu tidak mudah rusak. Yang B, semua yang terbuat dari kayu tidak mudah rusak. Yang C, semua yang terbuat dari kayu mudah rusak. Yang D, sebagian yang terbuat dari kayu tidak mudah rusak. Yang E, sebagian yang terbuat dari kayu mudah rusak. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Semua pintu terbuat dari kayu berarti P setara Q ya, kayak sama dengan nomor 9 ya, sama dengan nomor 9 ininya prosesnya. Berarti kita coret yang samanya. Yang samanya di sini negasi P. Negasi P, maka Q setara R ya, negasi Q setara R. Kita lihat sebagian yang terbuat dari kayu mudah rusak ya. Sebagian yang terbuat dari kayu mudah rusak. Oke Bapak Ibu, berarti yang E ya. Sebagian yang terbuat dari kayu mudah rusak. Oke Bapak Ibu.
Untuk bagian ke-19 ini saya cukupkan sekian. Silahkan Bapak Ibu ulangi kembali, dilihat secara detail ya, berulang-ulang, dipahami, karena ini perlu pemahaman yang dalam Bapak Ibu ya. Kita bisa membuat rumus-rumus tolen, rumus ponen ini menjadi salah satu cara untuk menyimpulkan suatu kalimat dengan benar dan mudah Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu tonton berulang-ulang video ini agar pemahaman Bapak Ibu dan rekan-rekan lebih meningkat lagi, lebih paham lagi. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada paham karena modus ponen tolen ini merupakan pelajaran waktu di SMA kelas 11 kalau sekarang Bapak Ibu ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini, tapi sebelum saya tutup, kepada yang belum like, belum klik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya agar keberadaan dari channel Education and Support ini tetap eksis. Dan jika menurut Bapak Ibu video ini berguna bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara Bapak Ibu, teman-teman, silahkan share ya. Kita berbagi ilmu, kita berbagi ilmu untuk kemajuan kita bersama. Silahkan bagikan, bisa melalui media sosial, medsos ya, bisa Facebook, bisa Instagram, Twitter, WA, atau Bapak Ibu bisa langsung kasihkan link atau nama channel Education and Support pembahasan ini, atau bisa langsung kasih channelnya Bapak Ibu ya. Silahkan, demi kemajuan kita bersama, demi cita-cita kita bersama, lulus PPPK insya Allah Bapak Ibu ya. Insya Allah kita sama-sama lulus dari PPPK. Oke Bapak Ibu, untuk pertemuan untuk pembahasan ke bagian ke-19 ini saya akhiri dengan ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan bagian ke-20. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.